Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Asri Nurul Maulida dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 24067125003. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang etika komunikasi berbahasa. Bangun hubungan harmonis mulai sekarang. Video ini adalah panduan praktis dan ramah tentang cara berkomunikasi dengan cara yang baik dengan orang tua, guru, maupun sesama teman. Jadilah pribadi yang sopan dan dewasa dalam setiap interaksi. Mengapa harus etis berbahasa? Karena dengan etis berbahasa kita bisa membangun hubungan yang baik. Etika komunikasi yang baik adalah fondasi untuk menciptakan relasi yang harmonis dan langgeng dengan siapapun. Yang kedua, bisa menghindari konflik. Pilihan kata yang tepat dapat mencegah salah paham, perdebatan, atau konflik yang tidak perlu. Terus yang ketiga, menunjukkan sopan santun. Cara kita berbicara mencerminkan karakter dan kedewasaan diri kita di mata orang lain. Etika yang pertama yaitu etika dengan orang tua. Hormati pendidik pertama. Orang tua adalah sosok yang paling kita cintai dan hormati. Komunikasi kita harus menunjukkan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam. Seperti gunakan bahasa hormat ketika kita memanggilnya. Panggil ibu atau ayah, hindari panggilan kasual seperti atau oi, selalu gunakan bahasa yang lembut. Dan ketika orang tua berbicara, kita harus mendengarkannya dengan baik. Tunjukkan bahwa kita memperhatikan, jangan memotong pembicaraan, dan gunakan respons seperti, "Iya Bu, saya paham." Contoh praktik meminta uang jajan dengan etis. Seperti yang kita lihat di gambar, ada contoh yang baik dan ada contoh yang buruk. Contoh yang buruk yaitu meminta uang jajannya seperti, kasih duit dong, aku mau beli game baru sekarang. Dan contoh baiknya yaitu, ayah maaf mengganggu, bolehkah saya meminta bantuan untuk membelikan buku yang saya butuhkan. Nah, itu contoh yang baik ketika kita meminta uang jajan kepada orang tua. Pilihlah sopan dan santun untuk menciptakan suasana dan menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Yang kedua, etika dengan guru. Kita harus berbicara dengan guru secara formal dan hormat. Guru adalah figur otoritas dan pemberi ilmu. Komunikasi dengan mereka harus mempertahankan nada formal dan penuh penghargaan. Yang pertama, kita harus sapaan dan harus sopan. Selalu mulai dengan sapaan resmi. Seperti ketika kita berpapasan dengan guru, kita mengucapkan selamat pagi Bu atau selamat pagi Pak Guru. Yang kedua, bicara dengan jelas. Gunakan bahasa yang lugas dan terstruktur saat mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi, hindari keluhan berlebihan. Yang ketiga, kita harus hormati pendapat. Jika Anda memilih pandangan berbeda, sampaikan dengan kalimat non-konfrontatif. Saya paham, tapi bolehkah saya menambahkan ide ini? Seperti itu. Yang keempat, kita harus salam perpisahan. Akhiri interaksi dengan ucapan terima kasih. Ketika guru setelah selesai mengajar, kita harus mengucapkan terima kasih atas pelajarannya, Pak. Contoh praktik saat terlambat masuk kelas. Pentingnya pengakuan kesalahan ketika kita terlambat masuk ke kelas. Etika saat terlambat bukan hanya tentang alasan, tetapi tentang menunjukkan penyesalan dan menghormati waktu orang lain, termasuk guru dan teman sekelas. Cara berkomunikasi ketika kita terlambat ke kelas yaitu cara berkomunikasi buruk. Contohnya, lagi-lagi macet nih, saya buru-buru kok, nada cuek dan menyalahkan keadaan. Cara yang benar yaitu, maaf Bu, Pak, saya terlambat karena macet di jalan. Saya janji akan siap besok. Dengan berbicara ini, kita seperti mengakui dan bertanggung jawab. Etika ini akan membuat guru lebih menghargai Anda sebagai pelajar yang bertanggung jawab. Contoh praktik menjaga sikap saat bermain game.
Dunia maya atau saat bermain game sering menjadi pemicu hilangnya etika. Namun, menjaga kata-kata sangat penting untuk menjaga pertemanan, seperti tingkah buruk ketika kita bermain game dengan teman, mengkritik secara kasar, "Kamu no banget, mainmu payah, keluar sana." E, Tidak boleh seperti itu. Kita harus mencontoh dengan tingkah baik seperti memberi dukungan. "Bagus mainnya, tidak apa-apa, kita coba lagi di babak selanjutnya." Etika yang baik akan menjaga persahabatan Anda dan menciptakan lingkungan yang sportif. Ringkasan kunci etika komunikasi. Berikut adalah ringkasan dan prinsip-prinsip etika berbahasa yang telah kita pelajari. Dikelompokkan berdasarkan yang pertama, orang tua, hormat penuh dan rasa terima kasih yang mendalam. Yang kedua, kepada guru, yaitu sapaan formal dan mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, sesama dengan teman, bahasa inklusif dan berkomunikasi dengan empati. Kunci utamanya yaitu selalu hormati orang lain, dengarkan secara aktif, dan utamakan kata-kata positif dalam setiap interaksi. Mulai praktikan hari ini. Sekarang saatnya kita mengambil langkah nyata untuk menerapkan etika komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, praktikan tips ini secara konsisten untuk membangun karakter yang lebih baik dan hidup yang lebih bahagia. Yang kedua, bagikan pengalaman Anda dalam menerapkan etika berbahasa ini dengan teman-teman Anda. Yang ketiga, jadilah kebiasaan sopan santun sebagai jati diri Anda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.